Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami mengambil saat yang teduh. Sebelum memulai aktivitas dan pekerjaan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberkati, membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bahan bacaan kita pada saat ini terambil dari Yeremia 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Keluhan Yeremia dan jawaban Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang fasik, sentosa semua orang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelih, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilalahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Di negeri milikku sudah menjadi singa, seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya, menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeriku milikku sudah menjadi burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka yang telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita disapa tema yaitu jangan cemburu terhadap orang jahat. Bapak Ibu, kita sering mendengar di dalam kehidupan kita sehari-hari orang berkata, mengapa orang baik itu cepat mati? Iya. Mengapa bukan orang-orang jahat saja yang cepat mati? Kenapa justru
orang-orang yang jahat itu sehat-sehat saja, padahal sering mengganggu, merugikan kehidupan orang lain. Bahkan terlihat semakin sukses dalam kehidupannya. Nah, kita melihat, banyaknya itu koruptor-koruptor yang yang jarang cepat mati. Nah, apakah Tuhan memang memanggil cepat orang baik agar jangan ada kemungkinan jatuh di kemudian hari? Dan umur panjang bagi orang-orang jahat supaya ada kesempatan bertobat? Itu menjadi pertanyaan kita. Bapak Ibu yang kekasih, dengan rendah hati di pembacaan kita ini, Yeremia dia mengeluh tentang keberhasilan dan kesuksesan orang-orang fasik. Ia tulus dan lurus hati seperti diketahui Tuhan pada ayat ketiga, sehingga ia berhak memohon dan memperjuangkan orang banyak bahwa hanya Tuhan yang dapat mengakhiri kefasikan orang-orang fasik. Lalu jawaban Tuhan tidak terduga. Yeremia justru harus lebih siap lagi menanggung penderitaan batin atau dihianati keluarga dan masalah yang semakin berat untuk beberapa saat lagi pada ayat 5 dan ayat ke-6. Bahkan Tuhan sendiri seolah-olah meratapi kehancuran umatnya sebagai akibat dosa para pemimpin dan masyarakat. Itu tertulis di ayat 7 sampai ayat ke-13. Bapak Ibu, hal serupa dialami pemazmur. Mazmur 73 ayat 1 sampai 20 mengatakan bahwa tidak ada gunanya cemburu kepada kemajuran dan kecongkakan orang fasik, karena akan berakhir dengan tragis dan mengerikan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti rancangan Tuhan tentang hidup kita dan dunia ini. Yang kita tahu pasti bahwa Allah mengasihi dunia ini, dan kita sebagai orang percaya menjadi orang istimewa. Dalam iman kita memiliki kepastian pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Dia menghendaki kita memuliakan Dia sambil menikmati berkat-Nya, sekaligus memperjuangkan kehendaknya di dunia sambil menaati penggenapannya bagi kita di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Bersyukur bahwa hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ada sukacita pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang segar bugar. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu telah menyapa kami sebelum kami beraktivitas. Kiranya Engkau memampukan kami agar firman-Mu ini boleh kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah jemaat. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua atau saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang berada sakit di rumah pun berobat jalan dan di rumah sakit. Engkau yang memberkati ya Tuhan, agar kiranya Engkau yang menjamah setiap bagian tubuh orang tua kami yang sakit, dan mereka boleh pulih dan melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Kami pun teringat bersama-sama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami yang mengalami bencana musibah kebakaran pada hari Minggu yang lalu. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang mengalami pergumulan musibah kebakaran ini ya Tuhan. Banyak kerugian yang mereka alami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau yang bersama-sama dengan mereka, memberikan selalu sukacita, memberikan selalu rasa syukur dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh mengalami setiap pergumulan dengan rasa baik dan rasa syukur kepada Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu di tempat ini, agar kiranya boleh sehati, boleh dengan rasa simpati dan empati untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami, bersinergi
melawat saudara-saudara kami ini yang dalam pergumulan karena ditimpa musibah. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi setiap rencana-rencana yang akan dilakukan pada hari-hari ke depan baptisan kudus pada minggu depan. Tuhan, Engkau yang memberkati agar kiranya boleh berjalan dengan baik, pun dengan ibadah PW dan ibadah PPGT yang akan dilakukan hari ini. Engkau yang memberikan kelancaran kepada setiap pelayanmu yang akan menaikkan tugas dan pelayanan. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami agar kami boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan sarota kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.